Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Inggil Anggono dengan NPM 2115061063. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas akhir praktikum sistem informasi 2, yaitu penjadwalan algoritma penjadwalan. Jadi tugas akhirnya itu sebaran SJF atau Short Job First Scheduler. Oke, kita langsung saja. Ini kita akan menggunakan kode yang sudah disediakan. Masuk ke compiler, kita compile, kita langsung mendapatkan memori. Oke, memori sukses. Kalau kita masuk new, kita ubah loopnya menjadi 15. Pada di sini dimintanya non preemptive. Compile lagi and load in memory. Ini ada dua program. OS kita ubah dari first come first serve menjadi shortest job. Dari no priority kita ubah ke non preemptive. Oke, di sini kita bisa ubah delay time-nya untuk mengubah job yang pertama menjadi yang paling panjang daripada program kedua atau proses yang kedua. Kita create new process. Oke, sudah ada. Sudah kedua, delay time-nya kita tambahkan jadi lebih pendek. Cut. Kita create new process. Oke, di sini delay time-nya berbeda, memori priority-nya beda juga. Tapi di sini burst time masih belum tampil berbeda. Kita bisa ke view, lalu ke view process state. Di sini OS kontrolnya bisa kecepatan CPU-nya bisa ditekankan atau tidak. Tapi untuk melihat proses mana yang lebih dulu sesuai perintah yang di sini, maka kita akan pelankan untuk melihat proses mana yang lebih dulu untuk proses non preemptive. Sini juga kita bisa juga melihat burst time-nya nanti pada log di sini nanti. Kita siapkan saja. Bisa dilihat dari proses start, hasil startnya nanti. Oke, langsung ke OS control, kita langsung start saja programnya. Jadi program tidak berjalan, mungkin pada log dituliskan scheduling scheme is shortest Java non preemptive priority. Ya, kita coba hentikan, kita ubah ke preemptive. Kita coba start, hasilnya tetap sama. Kita remove, kita clear. Oke, kita stop dulu. Kita buat ulang dari program awal. Kembali ke compiler, program pertama yang kita gunakan kali ini, load in memory, kembali ke OS, masih di uh, shortest job first. Kita coba kembali ke non preemptive, create new process.
Oke, sekarang tidak berada di waiting state, tapi langsung ke ready queue. Tidak tahu bedanya. Coba program satu ini kita compile, kita larain memori. Ini posisinya masih dalam prosedurnya masih sama. Kita kembali ke OS. Coba ke sini kita masukkan. Kita coba tambahkan delay time. Kita create proses. Ini karena delay time di sini. Oh, jadi mungkin dengan seperti ini kita bisa membuat prosesnya berjalan. Jadi kita buat lagi sekarang dengan delay proses. Kita tambahkan delay proses yang lebih cepat. Ini hanya 3 dan ini 2. Kita create new. Oke, kita langsung start. Oke, proses satu langsung diproses. Kita coba dilihat di log. Proses satu dituliskan sudah masuk. Lalu lanjut ke proses 4 terlebih dahulu. Dikarenakan delay time yang lebih pendek ketimbang proses. Maaf, bukan proses. Tapi di sini tulisnya 4, nilainya 4. Jadinya mungkin karena di sini namanya P3, tapi di sini dikerjakan adalah P4. Jadi P4 yang memiliki delay time lebih pendek dikerjakan terlebih dahulu. Oke, proses terakhir. Oh, jadi proses satu itu satu, proses dua itu tiga, proses dua itu tiga di sini dalam log. Tidak tahu apakah itu error dari penamaannya. Jadi proses di sini sangat lama karena menunggu dari proses-proses sebelumnya. Seperti yang dijelaskan non preemptif bila CPU diberikan pada proses, maka tidak akan bisa ditunda sampai CPU burstnya selesai. Jadi hasilnya itu sangat lama. Average waiting time itu adalah sekitar 31,75 detik. Total tick count-nya adalah 135. Total burst time-nya adalah 135. Kita coba lihat di uh, view proses start. Bisa lihat dari ketiga proses, burst time dan waiting time-nya itu sangat lama. Oke, untuk yang selanjutnya adalah uh, round robin. Kita coba ke round robin. Sini quantum time-nya bisa diubah dari, dan ini priority-nya bisa diubah dari non preemptive atau preemptive. Kita coba preemptive. Pertama kita clear dulu semuanya. Clear. Simulator, kita remove. Kembali ke compiler. Program pertama kita tetap menggunakan yang loop 10 tanpa menggunakan loop ke 15. Kita compile, file memory. Oke, sukses. Kita akan menggunakan program yang sama tanpa menggunakan delay time. Sini kita akan menggunakan 5 tick semuanya, tapi kita akan mengubahnya dari 1 detik menjadi dari 2 detik jadi 1 detik. Kita akan membuat 2 program terlebih dahulu tanpa delay time. Oke, nice. Dan kita coba posisikan semuanya terlebih dahulu. View log, view.
Jadi lihat dua proses yang sudah siap untuk dieksekusi. Kalian akan percepat agar menunggunya tidak terlalu lama. Oke, proses yang sudah selesai. Proses 1 dan proses 2 memiliki waiting time sama-sama 0. Jadi pada round robin ini eh, dengan second kuantumnya sudah menjadi dari tetap 5 tick dengan waktu 1 detik. Bisa dilihat dalam lognya saja. Ini terjadi perulangan, tidak tahu kenapa. Selalu terulang kembali dalam moved memory running to ready state berkali-kali hingga sampai terminated normally. Lalu start prosesnya yang pertama yaitu waiting time-nya 0,78 detik dan burst rate-nya itu 4 detik dan tick count-nya 95. Lalu yang kedua sama, artinya kedua proses ini dieksekusi secara bersamaan dalam jangka waktu 7,73 detik. Oke, coba kita clear, kita reset, kita coba dengan uh, waktu yang berbeda. Kali ini kita ubah dari 5 tick ke 10 tick, cuman kita kuantum waktunya kita ubah menggunakan 0,8 dengan non preemptive. Lalu kita akan menggunakan delay time. Yang ini kita ubah dari 2 menjadi 5. Rate proses. Oke. Karena delay time-nya, kita remove dulu ini. Kita harus membuat satu dulu yang tambah delay time. Oke, lalu kita delay time 1. Lalu kita ubah delay time menjadi 2. Rate-nya. Kita akan menggunakan non preemptive lalu round robin dengan quantum time-nya 0,8 detik saja. Atau kita bisa menjadi lebih lama. Tidak. Selisihnya harusnya lebih tinggi 0,4 coba. Oke, kita fill up. Coba kita run. Ini proses yang masuk terlebih dahulu. Proses 1 karena tidak memiliki delay time. Selesai. Proses 3 dieksekusi terlebih dahulu karena memiliki delay time yang lebih pendek. Prosesnya lebih cepat daripada preemptive. Seharusnya pada satu job first itu non preemptive itu udah lebih lama, tapi ada round robin dia yang non preemptive justru lebih cepat. Mungkin eh, selisihnya hanya sedikit, yaitu 6,88 detik dari 7,73. Mungkin 5 tick dari 0,4 detik itu mungkin waktunya beda juga. Saya tidak tahu berapa tick itu, berapa dalam hitungan detik. Seharusnya round robin saat mungkin karena perbedaan dari jenis schedulernya non preemptive dan preemptive. Saat preemptive itu harusnya walaupun ada proses yang berjalan, semuanya tetap bisa dieksekusi. Non seperti yang tadi. Nah, ini non preemptive walaupun dieksekusi secara berbeda waktu, mungkin karena adanya quantum time tadi itu, waktu yang digunakan lebih sedikit. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.